Bismillah, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita mulai buka kajian tentang sirah. Kajian tentang cerita-cerita. Mungkin yang tidak pakai kitab, cuman kita yang cari nanti keterangan-keterangannya di kitab-kitab, sehingga nanti marja'nya benar, tidak kita ngarang-ngarang. Tapi malam ini insyaallah sekedar kita muqaddimahnya saja. Dan insyaallah beberapa minggu yang akan datang baru kita akan mulai mengkaji bagaimana pentingnya kita mengkaji yang namanya sirah. Karena sirah ini bagian besar juga isi Al-Quran itu, isinya tentang cerita. Sebagian besar isi daripada Al-Quran itu menerangkan tentang kisah-kisah. Karena kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang namanya manusia, bukan robot. Robot itu nggak perlu namanya motivasi, itu nggak perlu namanya toladan, inspirasi, nggak perlu. Karena robot ya tinggal dicetek saja dia akan berjalan sendiri. Nah, beda dengan kita. Kita ini manusia, kadang lemah, kadang loyo, kadang tidak semangat. Maka perlu ada namanya inspirasi atau motivasi atau cerita-cerita yang membuat kesemangatkan kita itu naik. Entah semangat dalam hal urusan keduniaan, terlebih kesemangatan dalam urusan ibadah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebagian besar isi daripada Al-Quran itu kebanyakan kisah. Setiap juz Al-Quran itu mesti ada kisah di sana. Kisah para nabi kah, kisah-kisah kaum terdahulu kah, atau kisah-kisah permisalan-permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sehingga intinya itu menjadikan kita menjadi orang yang bisa mengambil iktibar dan pelajaran. Dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, apapun, mau yang baik, mau yang buruk, mau yang terlaknat atau yang dicintai oleh Allah, semua itu ibratun adalah menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Nah, untuk siapa? Liulil albab, untuk hamba-hamba Allah yang mau berpikir, untuk hamba-hamba Allah yang mau merenung, berpikir. Nah, di kisah Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal kita ini untuk mengambil iktibar dan pelajaran. Karena isi Al-Quran itu ya begitu-begitu saja isinya itu, kisah yang diulang-ulang, cuman pelakunya beda. Yang taat kepada Allah dimuliakan selamat, yang maksiat kepada Allah dihancurkan. Begitu saja dari masa ke masa sampai sekarang ini. Itu udah sunatullah itu dalam Al-Quran itu. Cuman masa dan orangnya aja yang berbeda. Kalau perjalanannya bisa begitu sudah. Yang kurang ajar dengan Allah, yang tidak mau taat dengan aturan-aturan Allah, yang tidak mau ikut dengan urusan-urusan Allah, itu akhirnya hancur sudah. Hancur itu. Dan yang taat diselamatkan oleh, akan berlaku terus. Itu aja isi Al-Quran itu sampai sekarang ini. Sekarang kita tengok mungkin ada yang sangat-sangat kurang ngajar sekarang ini, banyak membantai kaum muslimin. Pasti nanti itu akan habis juga ini, akan hancur, hangus ditelan masa. Itu isi Al-Quran. Sehingga kita dalam jangan putus asa, pasti Allah akan menangkan ini agama. Sampai ayat yang tiang baca tadi, ada ibrah liulil albab, maka hadisa yuftara, tidaklah yang kami ceritakan ini hanya dongeng-dongeng biasa saja, enggak. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, itu adalah kebenaran dari sisi
Allah yang menciptakan alam semesta ini. Itu hak sudah. Nah, itu hak pasti akan terjadi. Cuman ya biasanya nusrahnya Allah itu akan Allah berikan di akhir-akhir perjuangan. Terkadang sampai hampir kita mau putus asa baru datang. Itu sunatullah. Supaya apa? Kita ini lebih bergantungnya kepada Allah. Sampai dalam Quran juga Allah sebutkan, hatta idza stay'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Hatta idza stay'asa ar-rusul, sampai ketika para utusan itu putus asa. Kok sudah kita berjuang mati-matian seperti ini, kok belum saja turun pertolongan Allah nusratullah. Hatta idza stay'asa ar-rusul, putus asa. Tapi di saat terakhir perjuangannya, ja'ahum nasruna, maka datanglah pertolongan Allah. Dan ketika datang pertolongan Allah itu langsung sudah habis kejahatan-kejahatan itu. Begitu bejatnya Fir'aun mau menghancurkan Nabi Musa, begitu macam cara-cara. Tapi ketika Allah menghancurkan Nabi Musa, sekejap, hanya setengah hari, segitu banyak tentara Firaun dan pengikutnya ambles di lautan itu. Tidak sampai sehari kalau Allah mau. Nah itulah. Maka kita berjuang, ya jangan pernah putus asa, terus berjuang. Walaupun mungkin hasilnya nggak kita temukan, tapi hasilnya pasti. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan sia-siakan amalan-amalan atau perjuangan-perjuangan orang-orang yang berbuat baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu isi Al-Qur'an itu kebanyakan isinya kisah-kisah, baik itu kisah dari orang-orang yang dicintai kekasih Allah ataupun orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsinya untuk apa juga? Yaitu fungsi kisah dalam Al-Quran diantaranya yaitu untuk menguatkan kita, khususnya para nabi dulu ketika mereka membawa risalah kenabian atau risalah agama. Disebutkan juga dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah firmankan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul, dan setiap kami kisahkan kepada engkau kisah-kisah rasul-rasul sebelummu. Untuk apa Allah kisahkan? Manuthabbitu bihi fu'adak, untuk menguatkan hati engkau. Karena rasul juga walaupun rasul, sebagaimana ayat yang barusan yang sampaikan, namanya rasul itu kan manusia juga punya sifat yang namanya lemah, capek, itu punya. Makanya disebutkan hatta idza stay'asa ar-rasul wa dhannu annahum qad kudzibu, bahkan menyangka kami ini akan bohong, kata Allah, tidak akan datangkan pertolongan, tapi Allah turunkan pertolongannya. Ja'ahum nasruna. Jadi kisah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara fungsinya yaitu untuk supaya para pejuang-pejuang agama ini semakin kokoh di saat dia lengah lemas dalam perjuangannya. Maka Allah kisahkan nabi-nabi terdahulu itu untuk apa? Linutsabbita bihi fu'adak, supaya tambah kuat, tambah gigih, tambah semangat dalam berjuang. Termasuk kita mungkin di kampung kita sudah kita usaha sebaik mungkin berkhidmat gitu, ngurus, tapi kalau banyak orang yang tidak usah hiraukan itu. Kita muamalah kita dengan Allah, bukan muamalah dengan manusia. Terus saja, mungkin tidak ada hasilnya sekarang, mungkin nanti selepas kita mati akan nampak. Tentunya kita buat dengan ikhlas, bukan yang lain-lain. Itu yang perjuangan itu seperti itu. Nah, ada perjuangan agama itu mulus, itu nggak ada. Nggak ada namanya perjuangan agama itu kalau dia benar mesti banyak hambatan dan rintangan. Kalau mulus saja itu ulama katakan masih khawatir. Paham ya? Nabi dulu, ini Nabi ketika beliau bagi
risalah agama kepada umatnya. Kadang beliau, masya Allah, kan kita kenal beliau ini Al-Amin julukannya, orang yang terpercaya sudah. Sebelum beliau diemban risalah menyampaikan ini agama, semua orang dari segala suku di Yathrib itu mengatakan beliau ini orang terpercaya, tidak pernah kelihatan. Ma wajadna alaika kadiban, hai Muhammad, kami sekalipun tidak pernah menyaksikan melihat engkau ini berdusta dalam segala halnya. Mau canda, musuh-musuh Nabi nggak pernah, sampai digelari Al-Amin. Tapi tatkala Nabi datang membawa risalah ini, bermunculan kata-kata kotor pada Nabi. Kahin, dukun, sahir, tukang sihir, asatirul awwalin, tukang pembawa cerita-cerita dongeng bohong yang tidak ada dasar, macam-macam datang cemoahan-cemoahan kepada Nabi. Itu kalau benar ajaran agama yang kita bawa, mesti awalnya itu ada hambatan dan tantangan-tantangan. Bahkan semakin Nabi buat usaha di Makkah itu semakin banyak hambatan, sampai banyak para sahabat tersiksa, bahkan sampai syahid. Bahkan Nabi sendiri pun hendak untuk dibunuh oleh kaumnya sendiri, oleh keluarganya sendiri. Maka Nabi pun sempat hampir, sifat kemanusiaan yang muncul, hampir karena kalau bahasa dalam Quran hampir putus asa. Maka Allah kisahkan, Allah turunkan kisah-kisah. Karena Nabi itu kalau dalam keadaan berat dakwah, Nabi ini, Nabi Muhammad ini, apalagi kita, kalau berat dakwah itu sudah puncaknya, maka beliau langsung teringat saudaranya Musa. Rahimallahu Musa, laqad udhiya asyaddu min hadza fasabar. Tatkala berat-beratnya ujian itu, Rasulullah itu langsung beringat. Maka dia katakan, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, Nabi Musa. Sungguh beliau diberikan ujian-ujian yang sangat berat daripada aku. Sangat berat ujian yang Allah berikan, melebihi daripada diriku, kata Rasulullah. Fasabar, tapi beliau tetap bersabar. Masa aku nggak bisa bersabar, kata Rasulullah. Semangat lagi. Itu Rasulullah itu. Tatkala beliau lemah-lemah dalam berjuang, maka ingat saudaranya Nabi Allah Musa. Ini disebutkan dalam hadis sahih, rahimallahu Musa, laqad udhiya asyaddu min hadza. Sungguh beliau dulu ketika mengajak orang untuk taat kepada Allah, umatnya diberi ujian asyaddu min hadza, lebih berat dari apa yang kurasa kini. Tapi beliau dulu fasabara, beliau bersabar. Itulah di antara fungsinya kisah-kisah ini, yaitu untuk memberikan kita motivasi, semangat lagi untuk berjuang. Begitu juga para sahabat dahulu. Para sahabat itu sempat banyak awal-awal dakwah Nabi di Madinah itu, di Mekah ini, awal-awal itu sahabat itu banyak datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kan engkau ini orang yang mustajabud doa. Setiap Nabi itu punya doa mustajabah soba, doa supaya ini orang-orang yang menyakiti umat Islam, yang membantai bunuh ini dihancurkan oleh Allah. Sahabat banyak sowan, karena nggak kuat sahabat ini. Sahabat kan juga manusia. Maka Nabi pun kasih cerita. Dulu, wahai sahabat-sahabatku di zaman Bani Israel, mereka menjaga keimanan mereka itu sampai mereka itu digergaji, sampai dari kepala sampai kemaluan mereka pisah. Ada yang tangan mereka ini diikat, kakinya diikat, kaki tangan diikat sama-sama satu onta, kemudian ontanya dipecut, jadi pisah, kepalanya pisah, tangannya pisah, kakinya pisah, semua pisah. Tapi mereka tidak ada yang mengeluh, mereka tetap kokoh dalam keimanan. Jadi sahabat kendor lagi, semangat lagi berjuang. Jadi kisah-kisah itu fungsinya untuk supaya kita ini tidak mudah putus asa dalam perjuangan, tetap istiqomah. Walaupun mungkin dalam kehidupan dunia ini tidak nampak hasil perjuangan kita, tapi sudah pasti di akhirat itu akan diganjar besar oleh Allah. Kemuliaan seorang mukmin itu tatkala dia mati dalam keadaan perjuangkan agama. Karena semua para kekasih Allah itu tidak ada yang matinya dalam tidak memperjuangkan agama. Karena itu mati yang paling
dia. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, al-qissatu junudun min junudir rahman. Kisah-kisah ini, cerita-cerita ini adalah junudun, pasukan Allah Ar-Rahman yang tidak kelihatan. Kisah-kisah ini, cerita-cerita para aulia, para nabi, para sahabat ini adalah pasukan Allah yang tidak kelihatan. Yuthabbitu bihi qulubu awliyaihi, yang dengannya Allah kokohkan, kuatkan hati-hati para kekasih-kekasihnya. Orang-orang dulu kalau mereka lemah dalam ibadah, mereka lihat kisah orang-orang yang dulu semalaman enggak pernah tidur karena ibadahnya, berpuasa semangat, ternyata ibadahku yang sekarang jauh hanya sekerapok dibandingkan ibadah orang dahulu. Semangat dia lagi untuk ibadah. Baca Al-Quran mungkin kita ini sehari sejuz sudah mujahadah kita rasakan, sementara kita lihat kisah orang-orang semalaman bisa hatam satu Al-Quran. Jadi kita anggap, Allah, ternyata saya ini tidak apa-apanya hasil ibadah saya ketimbang orang-orang terdahulu. Nah, itulah besarnya, pentingnya kita mengkaji akidah. Junudun min junudir rahman, pasukan-pasukan ar-Rahman Allah Ta'ala, yuthabbitu bihi qulubu awliyaihi, yang dengannya Allah mengokohkan hati-hati para kekasih-kekasihnya. Maka kita juga begitu. Saat kita banyak ujian dalam berjuang, mungkin dalam diri kita sakit-sakitan sehingga kita lemah dalam ibadah, kita tengok kisah orang-orang yang cacat itu, mungkin dalam menuntut ilmu, dalam segala halnya, itu sudah banyak contoh-contoh yang Allah berikan. Makanya Nabi itu, tidak semua Nabi itu orang-orang standar, enggak. Ada Nabi kaya sangat, ada Nabi miskin, ada Nabi pejabat, semua ada Nabi itu contohkan. Sahabat juga begitu. Jadi agama itu tidak melarang kita mau jadi orang kaya, sila. Kita mau jadi pejabat, sila. Kita mau jadi saudagar, punya bisnis besar, sila. Mau jadi apa saja sudah ada contohnya. Ikutilah orang-orang yang telah Allah muliakan, yaitu para nabi dan para sahabatnya. Maka itulah jamakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan kita mengkaji kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Bahkan juga ada kaul ulama mengatakan, man ra'a ila sayris salaf, siapa yang sering membaca, mendengar kisah-kisah perjalanan orang-orang salaf ini orang-orang terdahulu, bukan salaf ini, bukan salaf generasi dahulu. Siapa salaf generasi dahulu? Yaitu 7 masa itu, 7 generasi itu, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini namanya salaf. Ini orang-orang hebat semuanya dalam segala halnya, dalam perjuangan agamanya, dalam ilmunya, dalam zikirnya, dalam dakwahnya, semua hebat semua di sini nih orang-orang. Maka siapa yang dalam ibadahnya juga, zikirnya, man ra'a ila sayris salaf, siapa yang sering melihat kisah-kisah salaf orang-orang soleh terdahulu, 3 generasi terdahulu, arafa taksiruhu wa takhallufuhu an darajatir rijal. Arafa taksiruhu, maka dia akan tahu begitu banyak kekurangannya, wa takhallufuhu, dan ketinggalannya dalam kebaikan itu daripada mereka wah parante diri tuh tok wah ibadah teh, tok wah wirid teh, tok wah alim teh, tok wah ngaji teh. Tatkala kita baca kisah-kisah ibadahnya orang dulu, ternyata kita ini masih sekerepok dibandingkan ibadah orang-orang terdahulu. Hanya secuil saja, sehingga apa? Membuat kita semakin tambah semangat. Arafa taksiru, kita akan tahu kekurangan kelemahan kita. Wah, depan doa diri itu paling kuat ibadah ternyata, ya Allah, kalau dibandingkan dengan orang dahulu ini, kita ini tidak ada apa-apanya ibadah kita. Wa takhallufu, dan banyaknya ketinggalan kita. Kadang kita baca sehari itu selembar aja sudah, ya Allah, paling diri itu paling mujahadah sudah.
Ternyata orang dulu bukan selembar, sehari itu hatam. Karena ada sahabat, jangankan sahabat, orang masih di zaman-zaman sekarang ini, yang punya guru, yang diberi karomah oleh Allah antara maghrib isya itu bisa hatam Al-Quran. Orang sekarang ini bukan 100 tahun yang dulu, masih dihitung zaman kita ini sudah beliau itu. Karena meninggalnya baru-baru kemarin, 6 tahun 70-80-an. Tapi beliau itu maghrib isya hatam Al-Quran. Allah berikan keberkahan waktu. Kita baru sejelo doang, selembar, wah orang diri itu, wah tuh amalannya ternyata kurang. Makanya itulah di antara maksud yang buka kajian-kajian seperti ini, supaya kita tambah giroh, tambah semangat. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, beliau ini termasuk ulama tokoh besar dalam Islam ini, pendiri mazhab pertama dan mazhab yang paling besar, itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Beliau pencetus pertama kali ilmu fikih. Dulu tuh orang kebingungan bagaimana cara mengatur fikih ini. Dengan munculnya kecerdasan Imam Abu Hanifah, baru dibuat bab-bab, mulai bab taharah, bab ini itu rata jadinya. Bab muamalah, bab jinayah, semua munakahat diatur sedemikian bagusnya oleh beliau itu. Sehingga sekarang ini kita mudah mengkaji. Dulu itu amburadul. Jadi semenjak adanya beliau itu luar biasa, ahli fikih beliau. Tapi apa beliau katakan? Ini beliau katakan, aku duduk mendengar kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu dan juga duduk di majelis-majelis mereka, sangat lebih aku sukai daripada muzakarah ilmu fikih berbab-bab setiap hari. Aku ahli fikih, karena fikih itu banyak membuat kerasnya hati, debat-debat. Tapi kalau kita dengar kisah orang-orang terdahulu soleh dan duduk di majelis mereka itu, ya Allah, ingat deh, ya Allah, ternyata aku nih masih di nara apa-apa, sehingga kita bersih hati kita, ingin meningkat lebih baik, ingin menjadi orang-orang seperti beliau-beliau itu. Imam Abu Hanifah itu ulama besar, ulama yang pernah sempat ketemu dengan sahabat, maka beliau itu termasuk dikatakan tabi'i. 4 mazhab ini yang berstatus tabi'i, ya Imam Abu Hanifah ini, karena beliau ketemu kurang lebih 7 orang sahabat. Bahkan beliau pernah belajar kepada seorang sahabat Nabi, kalau nggak salah Anas bin Malik. Nah itu suatu saat nanti kita akan ceritakan kisah beliau ini. Beliau katakan, aku duduk sesaat di majelisnya orang-orang soleh, mendengar cerita-cerita orang-orang soleh terdahulu, ketakwaan, kesolehan, mujahadah mereka dalam mendekat kepada Allah, mujahadah mereka dalam taat kepada Allah. Lebih sangat aku sukai ketimbang aku membahas ilmu fikih berbab-bab setiap malam, setiap hari. Karena membawa fikih itu, kata beliau, membawa kerasnya hati. Kalau kita nggak dipandu dengan tasawuf, fikih itu membawa kita ini keras hati. Karena berdebat itu kan, munazah itu, munazarah itu bikin debat, bikin kerasnya hati. Kalau nggak kita barengi, terus kita rendahkan orang gitu. Maka dengan mengkaji kisah-kisah orang-orang soleh ini, beliau katakan itu akan melembutkan hati. Maka insyaallah mulai pertemuan yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, kita akan mengkaji sirah, yaitu kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Mungkin yang kita akan bahas yaitu sirah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini penting, karena lu lagu antane pada ngaku ahli sunnah, lagu kita ngerti apa kena ahli sunnah. Pada harap pemahaman sak nyeladeh milu, padahal itu dulu ahli sunnah. Maka perlu kita kenal ulama-ulama, siapa-siapa beliau ahli sunnah yang perlu kita ikuti. Kan dalam agama kita ini ada 3 pondasi penting dalam agama kita ini, yang jika 3 ini bisa terwujud dalam diri kita, kita dikatakan sempurna beragama. Akidah kita harus lurus benar. Akidah ini pondasi asas. Kemudian syariatnya, fikihnya, tiangnya ini, tiang. Kemudian nanti bagian tasawufnya, ihsan itu atapnya. Jadi kalau
bangunan itu ada pondasi, ada tiang, tembok, penyangkarnya, ada atapnya, maka baru dikatakan sempurna rumah. Begitu juga akidah ini namanya pondasi, tiang, tembok namanya fikih, tasawuf ini namanya atapnya. Walaupun ada pondasinya, ada temboknya, kalau nggak ada atapnya bisa dikatakan rumah? Bisa ditinggali? Kalau ditinggali mungkin bisa, cuman nanti menara hujan bocor kerepok tam mesti arak atap ini tasawuf. Ada yang tetangklis nanti sifat-sifat takabur, sombong, dengki, hasad itu dengan adanya tasawuf tersebut. Nah, di 3 jenis ilmu ini ada ulama-ulamanya yang perlu kita tahu. Ada ulama pencetus yang mereka diberikan keilmuan lebih sangat mengetahui tentang hal-hal tersebut. Nanti itu kita akan bahas satu-satu supaya tambah kita mengenal, karena ini jarang sekali kita dapat kajian-kajian. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan. Pertama, dalam akidah itu kan ada 3. Nah, ini sekedar pengenalannya saja. Dalam akidah ini ada 3 imam yang kita harus tahu, yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk menyelamatkan akidah umat daripada akidah yang menyeleweng dari pemahaman para sahabat. Itu ada 3 ulama, tapi yang 2 lebih masyhur ini. Yang pertama namanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Inilah yang mencetus akidah sifat 20 niki si tekaji si dengan tawak telai no. Bukan dengan doa lain kuat keimanan dan bergoyah. Kemudian karena mantap nih. Itu yang pertama. Besok itu yang pertama kita akan bahas, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu yang pertama. Dan ini yang paling besar mazhabnya ini. Bukti kebenaran benarnya mazhab beliau ini sekarang yang tanya pelinggih. Siapa yang pernah menaklukkan Konstantinopel? Ada yang tahu? Siapa? Sultan Hamid. Yang pernah menolakkan Konstantinopel siapa namanya? Sultan Muhammad Al-Fatih. Nabi SAW pernah sabdakan, satu tahunna al-Konstantiniyah, suatu saat nanti sahabat-sahabat itu akan ditaklukkan Konstantin Turki, kalau dulu namanya Konstantinopel, oleh seorang pala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin dialah pemimpin terbaik di saat itu. Ya, Nabi sabdakan dialah sebaik-baik pemimpin. Wala ni'mal jaisu jaisuha, dan sebaik-baik pasukannya. Siapa beliau? Sultan Muhammad Al-Fatih. Dalam akidah ikutannya siapa? Asy'ari. Beliau bertasawuf. Tidak mungkin Nabi katakan Allah pilih yang lain kalau yang disabdakan Nabi Sultan Muhammad Al-Fatih. Akidah beliau itu Asy'ari. Pemahaman sifat 20 itu. Beliau tasawuf. Menunjukkan benernya. Tidak mungkin Nabi sabdakan sebaik-baik pemimpin adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, terus kok mazhabnya yang akidahnya lain, berarti keliru. Jadi ini menunjukkan benernya ajaran yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sehingga Nabi sabdakan akan ditaklukkan Konstantini oleh sebaik-baik pemimpin, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau dalam akidah mengikut metode Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Paham ya? Kemudian yang kedua, kebanyakan kita di Indonesia, di Mesir, Yaman, itu Asy'ari semua itu. Dan kebanyakan ulama-ulama hadis nih, Imam Bukhari, imam besar-besar hadis itu semua, termasuk juga Imam Ibnu Katsir, termasuk juga Imam Jalaluddin Suyuti, Imam Al-Ghazali, semua itu Asy'ari. Akidahnya itulah coba 20 itu. Sebagian besar isi dunia ini, mau orang awamnya, mau ulamanya, itu penduduknya berakidah Asy'ari. Itu bukti kebenarannya. Paham ini maksudnya kisah tadi. Nah, kemudian yang kedua namanya Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dianut oleh kebanyakan orang Pakistan, India, sebagian Rusia, sebagian Maroko. Itu mazhabnya hampir mirip saja, ini tidak ada bedanya. Mu Asy'ari, Mu Maturidi sama, prinsipnya sama.
Kemudian ada namanya Tahawi. Tahawi ini agak kurang, kebanyakan yang dua ini. Nah itu insya Allah itu yang kita akan kupas satu-satu supaya kita tambahkan kenal. Kemudian dalam fikih juga ada yang kita ikuti. Ada 4 mazhab ini, Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Ini harus kita kenal juga. Nah, jangan sampai kita tidak kenal beliau-beliau ini. Ini ikutan kita dalam tata cara beribadah. Imam Syafi'i kalau kita Indonesia. Kemudian juga kita dengar kisah-kisah beliau. Dan semua beliau ini wali Allah semua. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Imam Abu Hanifah itu. Beliau itu seorang yang pernah bertemu dengan 7 orang sahabat. Kemudian punya murid, banyak muridnya ini hebat-hebat. Nah, termasuk murid-muridnya Ibu Hanifah ini, muridnya itu Imam Malik, Imam Syafi'i. Maka secara tidak langsung Imam Syafi'i itu berguru ke Imam Abu Hanifah, karena Imam Syafi'i berguru kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Enggak ketemu. Di tahun itu Imam Abu Hanifah lahir, meninggal. Di tahun itu Imam Syafi'i meninggal. Tapi enggak ketemu. Cuman Imam Syafi'i banyak berguru kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Ketika belajar di Madinah dengan Imam Malik, hampir disedot semua Imam Malik. Maka Imam Malik katakan, "Hei muridku, hei Syafi'i, sekarang kamu pergi ke Kufah sana. Masih banyak di sana ulama-ulama besar, murid-muridnya Abu Hanifah, kamu banyak belajar di sana." Maka Imam Syafi'i belajar di sana. Imam Syafi'i, Imam Malik juga, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Insyaallah kalau ada umur dan kesempatan itu pun nanti kita akan kaji setiap ulama-ulamanya dan mazhab-mazhabnya. Kemudian juga dalam tasawuf juga ada kita ikuti metode-metode yang diajarkan. Dalam tazkiyahnya itu kita umumnya masyarakat kita di Indonesia pakainya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu pun nanti kita akan kaji. Kemudian juga dalam zikirnya itu kebanyakan semua thariqah yang ada di dunia ini merujuk tata caranya, walaupun Qadiriyah kah, Naqsyabandiyah kah, kemudian apalagi Saziliyah kah, metodenya itu rata-rata alurnya itu dari satu, yaitu Al-Imam Junaid, Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Itu pun nanti kita kaji kisah-kisah beliau dan tokoh-tokoh sufi yang lain supaya kita ini semakin bersemangat dalam mendekat, berjuang dan berittiba kepada beliau. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ada kaul dari seorang ulama, yaitu ulama-ulama baru juga meninggal, ya masih zaman-zaman dekat dengan zaman kita, belum 100 tahun lewat daripada kita, yaitu Syekh Arsyad Al-Banjari, muridnya Syekh Saman, guru daripada gurunya Abah Burus Kumpul. Beliau mengatakan, inda dzikril auliya tanzilur rahmah. Kita baca kisah-kisah para aulia wali ini cepat sangat mendatangkan rahmat Allah datang kepada kita. Maka kita berharap dengan kita mengkaji kisah-kisah beliau-beliau ini, rahmat Allah datang kepada hati kita, kepada masjid kita, kepada kampung kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin sedikit sebagai muqaddimahnya. Kenapa enggak harus cerita Nabi dan para sahabat? Insya Allah juga kita akan kaji. Ini dulu yang perlu kita kenal. Kalau sahabat itu kan sudah sering kita dengar kisahnya, apalagi Rasul. Tapi satu saat nanti kalau habis selesai ini, kita akan kisahkan juga kisah-kisahnya para Nabi dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada enggak? Iya. Arab. Iya. Mereka itu dua. Syafi'i. Kalau Arab Saudi itu dua. Ada yang Hambali, ada juga yang Maliki. Tapi kebanyakan Hambali di sana. Maka orang-orang Salafi
orang Salafi di sana itu kalau ditanya, mereka kan sebenarnya nggak bermazhab katanya. Tapi nanti kalau terpojok, kami juga bermazhab. Mazhab kami adalah Hambali katanya. Hambali. Makanya ya mereka itu bermazhab sebenarnya ikut tata cara Imam Ahmad bin Hambal. Ada juga yang mereka itu bermazhab Maliki. Nah kita di Indonesia, di Asia terutama, itu mazhab kita umumnya kebanyakan resmi sudah itu ikut Syafi'i. Jadi sudah memang Allah atur sedemikian rupa dan sebagian teratur sekali. Kenapa Syafi'i diletakkan oleh Allah di Asia ini? Karena cocok dia itu. Kenapa Hanafi di tempat-tempat panas ini memang cocok di situ. Nah, sesuai dengan aturan Allah. Mungkin kalau mazhab Syafi'i diletakkan di daerah-daerah panas mungkin kayaknya agak susah bisa teramalkan. Nah, tapi di sini di Indonesia yang udaranya bagus, musimnya bagus, itu bisa teramalkan dengan bagus. Jadi hikmahnya adanya mazhab ini apa? Supaya semua sunnah Nabi itu bisa diamalkan. Orang-orang siapapun bisa mengamalkan, mengikut cara mazhabnya masing-masing. Dan 4 mazhab ini semua sudah dicontohkan oleh Nabi. Dalam sholat itu banyak sekali perbedaan, dan itu semua sudah dicontohkan Nabi. Ada kunut, ada nggak kunut. Sebagian kita kalau Syafi'i kunut subuh, malaikat tidak kunut. Itu semua pernah dikerjakan Nabi. Pernah. Makanya nggak boleh itu kalau kita nyalahkan. Anda makan kunut, sudah makan. Nah ini yang nggak boleh, karena semua sudah diajarkan oleh Nabi. Dengan adanya hal seperti ini nih, ikhtilaf para ulama Imam Arba ini, sehingga sunnah Nabi apapun bentuknya bisa diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kan cukup. Ya insyaallah itu dulu mukadimahnya kita malam ini, dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan mulai mengkaji kisah-kisah daripada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita kaji ini Allah berikan kepahaman kepada kita untuk kita bisa lebih kenal dengan kekasih Allah dan bisa ittiba, dan berharap mudah-mudahan kelak kita berkumpul bersama beliau-beliau ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya kana Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah la yasin habibillah tawassalna bismillah wa bilha